Jadi ngajinya simpanannya kalau sebentar ya. Now you can cancel. Kedengaran jelas suaranya? Izin sambil dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang mengizinkan kita kumpul di sini, masjid yang indah, rumahnya Allah, tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik dan bersemangat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah dalam menjadi sunnahnya. Salam takzim kami wabil khusus kepada para asatiz, adik ulama, kiai, tokoh masyarakat, para dewan guru, para ketua murid Al-Azhar Sukabumi jadi ini, dari Majelis Taklim Indonesia dan seluruh jemaah yang hadir, warga sekitar Masjid Darussalam. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini jadi rahmat. Semoga kita pulang dalam keadaan seluruh dosa kita sudah diampuni. Sehat ya? Cicilan namanya cicilan. Kalau ibu-ibu mah cicilan dari 15 tahun lagi itu kan tetap ceria ya. Kemarin sih bapak. Tadi datangnya ke sini nggak ada yang dipaksa. Nggak ada kan? Berarti tidak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat jiwanya. Maka ada yang mungkin jaraknya jauh, ada yang berjalan kaki, berkendara, bela-belain ngapa kalau nggak pengen ngaji, ngaji apa cuci mata? Nanti akan terlihat ya. Baik, istilah. Tapi yang makin jauh makin banyak pahalanya ya. Iya, terima kasih Pak. Dan satu langkah menggugurkan dosa, satu lagi meninggikan derajatnya di sisi Allah. Jadi makin jauh, makin banyak pahalanya. Dan kalau niatnya benar-benar ngaji itu, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala itu. Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Ya, maka ya, mohon doanya semoga istiqomah. Baik, istilah apa judulnya tadi sudah disampaikan?
hijrah, hijrah bekerja. Berarti pengen ke surga ya? Pengen? Semuanya pengen? Siap ke surganya sekarang? Nah, Junyon, baik Bu. Bicara hijrah kita udah tahu maknanya ya. Tidak hanya dimaknai pindah secara fisik, tapi juga hijrah dari perbuatan yang Allah tidak suka menjadi perbuatan yang Allah suka. Tapi faktanya kayak begini dulu ya. Tadi malam suka tidak suka, mau tidak mau, pada akhirnya kita pasti nyari Allah, pasti butuh sama Allah. Sebagian orang baru mulai nyadarnya punten setelah akhirnya umur udah 40, teman-teman saya kok udah pada punya sukses, punya prestasi dan manfaat, saya malah punya banyak utang. Lalu mungkin ada kehidupan saya yang sama. Mentok sana sini, ada yang nyobain bangkrut dulu, ada yang nyobain ditipu orang dulu. Baru akhirnya, oh ternyata ada jalan yang saya salah. Mesti nyari kemana? Suka tidak suka, mau tidak mau. Tapi kan pilihannya dua. Datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret. Ya. Pilih jangan. Siapa yang mau diseret? Izin ya. Yang bicara ini juga mencari Allahnya kalau mau bikin diseret. Sudah merasa ini itu bangkrut, ayam bangkrut, pernah sakit. Ya yang nggak suka tidak kayak bahkan akhirnya nyobainnya menurut aku, menurut kita itu disukai, padahal ternyata cuma disukai hawa nafsu, tapi malah menggelincirkan. Dan episode kita yang jadi tetap mentok dari Allah akan selalu kita temui. Dia lebih banyak uangnya atau lebih bahagia, lebih menderita. Iya, naiknya naik mobil BMW misalnya, tapi lebih sering menangis. Akan selalu kita temui yang lebih sedikit kepemilikannya, tapi lebih ceria. Naik beca aja padahal sama jalan kaki, tapi kita ketawa. Mungkin harus ada yang diluruskan ya. Yang bicara pengen kejar, pasti pengen kejar. Sampai kemarin ini ada beredar agak cukup nggak terlalu lama ya, tokoh di Indonesia ya. Terus ada di suatu acara TV, bintang tamunya seorang ustaz, dan beliau bilang kayak gini, tolong rayu saya, bujuk saya untuk mau sholat. Karena kita berusaha ngajar hikmah, kita nggak akan menyebutkan nama siapa ya. Dan jawaban dari guru kita Ustaz di situ luar biasa, indah, masya Allah. Tapi saya menemukan jawaban yang lain yang sesederhana seperti ini. Tolong bujuk saya sholat. Tanya, bapak yang minta itu, bapak bakal mati. Ya. Pengen sukses, betul. Pengen mulia, oh iya. Bahagia, orang yang mau menderita. Dunia dan akhirat, oh iya, kalau bisa dunia akhirat, tidak cuma di dunia saja. Maka ketahui manusia yang paling mulia dan sukses sholat. Terus sejauh ini kita pengen bahagia, pengen mulia, pengen sukses, nggak mau ikuti manusia yang paling sukses tersebut, Rasul dan para pengikut. Berarti sejauh ini kita bahagia ikuti caranya siapa? Aku itu pantesan udah punya ini itu masih menderita. Aku sejauh ini. Nah, tidak ada jalan. Allah nyiptain kita tuh nggak iseng. Ada tujuan jelas. Karena kalau kita nggak sesuai dengan tujuan penciptaan kita, ya gimana terus sampai kayak contoh kulkas. Kulkas gunanya buat apa? Dinginin makanan. Boleh nggak kalau saya pengen nggak dicolok sepenuhnya, terus saya pakai botol origami sama meja boleh? Wah, tapi kan salah terus sih. Meskipun muat, nggak akan seefektif dan seefisien yang tugasnya memang harus nyimpan baju lemari. Ini dia lemari kok, tapi lemari es. Itu sesuai fungsi. Terus kita diciptakan di dunia ada tujuannya. Kalau mau
mau dirikin satu-satu banyak ya. Surat 51 ayat 56 misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahnya. Tidak ada apa untuk menjadi memimpin muka bumi ini. Misalkan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qalu naj'alu fiha ayyuhum fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, untuk jadi pemimpin muka bumi ini. Di yang surat Hud, wasta'arakum fiha, ditambahkan dan memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Bukan terus kita memakmurkan. Ada terus. Ya. Terus kita hidup sejauh ini yang lebih dipikirin, aku pengen suka. Aku sukanya itu, ambil aja, nggak peduli punya orang. Aku sukanya itu, ambil aja, nggak peduli itu caranya ma'ruf, baik atau tidak. Ya. Oh, maka pasti ada. Ya. Karena orang beli kulkas saja ada tukang buahnya. Segitu kan cara pakai kulkasnya gampang, colok, udah nyala. Gak perlu disetting ini itu kan, gak kayak TV. Kalau TV perlu connect wifi dulu, nyari channel dulu, kulkas banget, lainnya nyala udah selesai urusan. Ya. Gak ada kulkas kalau pencet tiba-tiba jadi roket gitu, gak ada. Udah kita ada tujuannya, tinggal ikut, nurut, aman urusan. Ya. Yang repot kalau nggak dulu. Ya. Dan kalau apalagi kalau misalkan menurut sih tadi dipilih contoh, oke lah sepakat itu tidak mengangkat ini ya. Tapi kayaknya Al-Baqarah 275 ini repot nih kalau misalkan diikuti. Aku jadi nggak bisa punya motor atau mobil. Ya. Tapi kan jadi kalau misalkan pura-pura amnesia sama ayat itu bisa nih modal 1.500.000 bawa mobil pulang, tapi harus dengan cara ya, tenang aja ya. Kenapa yang dipilih kita lagi nanti kita juga akan saudara kita di Palestina. Kenapa di sana yang jadi orang-orang terpilih ada di sana, luar biasa. Ya karena kalau kita lihat kualitas kita dengan mereka itu terasa. Ya. Di saat bahkan anak-anak di sana ketika ceramahnya Ustaz Adi waktu itu saya dengan Ustaz Adi Hidayat bercerita tentang pendongeng di hadapan anak-anak di Palestina. Siapa yang mau jadi dokter? Cuma 2-3 anak. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Beberapa anak laki-laki angkatan. Siapa yang pengen jadi mujahid fisabilillah? Semuanya berdiri dan berteriak, Allahu Akbar. Aku duluan yang nyusul anakku. Bukan, aku duluan yang nyusul anakku. Tidak, aku duluan yang nyusul anakku. Gimana? Kayak anak-anak gitu kan? Ya rebutannya rebutan orang, rebutan hati. Ya kita ada kan hati. Ada orang buka warung, tetangganya itu buka warung, panik. Mana nih pelanggan kita? Baru dia buka, stoknya belum datang semua, udah panik. Itu warungnya belum dibombardir. Ya. Kalau rupiah, pernah waktu itu ada yang datang ke rumah cerita mintalah di rupiah dan pernah belajar tentang itu tapi tentu tidak seperti Ustaz Faizal yang sudah spesialisasi di situ. Tapi yang hikmah yang saya ambil, dia ceritanya disihir, dikerjain sama orang yang nyewa dukun gara-gara rebutan untuk pengen jadi karyawan di kota handphone. Kan belum ya kalau saya tanya ke dia, enggak kan emang gaji di kota handphone itu berapa triliun? Enggak sekali. Triliun ada kan 5 juta sebulan. Jadi kalau nyepet target, terus dia lagi pakai. Ya kan, isi baju, isi balik. Ngerti nggak? Yang benar. Saya minum dulu harus. Boleh kan?
minum aja disorak. Baik, bismillah ya. Coba lihat jarak saya ke air ini 3 jam, nggak nyampe 1 meter. Sekarang bandingkan dengan jarak air ini dari gunung sampai ke meja ini. Mana yang lebih jauh? Gunung. Ya, nyampe. Kalau ditakdirkan harus jadi rezeki kita, nyampe. Ya. Bahkan pun ya, informasinya yang harus kita yakini, kita tuh dilarang mati sebelum semua rezeki yang sudah Allah tentukan harus jadi milik kita. Kita terima semuanya. Sebelum diterima dilarang mati. Benar. Dan orang mau mati juga pernah, orang mau bunuh diri, udah tiduran di rel, keretanya pun lewat masih gak mati juga. Karena salah rel, keretanya lewat di sebelah. Baru aku sudah siap tuh. Di sebelah cuma sedikit ada dia tensi, akhirnya ganti lagi. Gak bisa. Yuk bahas tentang itu ya. Ini penguatannya. Kadang-kadang yang paling jadi isu ada yang bicara tentang rezeki. Ketahuilah rezeki manusia cuma 3. Hafal ya. Ini harus hafal. Kalau bisa di luar kepala. Kalau bisa ditulis di jidatnya ini. Rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi rusak. Nah, juga gini-gini ada. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Bu, ketika akhirnya tapi kan punya duit itu enak kok. Coba orang cuma bisa beli makan 1 bungkus, kita beli makan 1000 bungkus. Ya. Orang yang udah ngerti dia mikir, emang perut saya muat 1000 bungkus. Tadi sampai ada istilah, dulu kami suka ngobrol, alasan orang pengen jadi kaya itu cuma 1. Tahu apa? Tahu? Cuma 1. Karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB. Tahu OKB? Orang kaya bohong. Segala hal yang jadi apa aja mau. Ya. Beneran. Beli 1000 bungkus, perutnya kan bisa dibesokin. Coba sih. Kan bisa dianutin. Akan lebih enak dari beli baru. Terus gimana kepala banyak sok bagi itu? Dia bahagianya orang, syukurnya orang pasti lebih bahagia. Lagian dia udah tahu kayak bacot yang nyaris basi sama stick tenderloin daging wagyu import cuma segini ini 800.000 daging. Bedanya di mana? 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Begitu udah ketahuan, bener. Emangnya kenyang makan tempe, kenyang makan daging beda? Apa yang lebih sama? Kalau dia sama-sama bau, nggak ada. Ini makanan mahal banget. Oh iya, nanti kan keluarnya mahal. Tetap bau. Beneran tuh. Misalkan ini disebutkan air. Ini boleh saya bawa pulang sih? Boleh? Bayar? Notisnya ini air nih. Atau misalkan ada kue dibawa pulang. Kata saya ini udah jadi rezeki saya. Ya. Ternyata di jalan misalkan digantungin di motor, plastiknya soek, jebol, berarti soek. Kalau ditemukan itu nggak dipakai di tengahnya, sobek. Terus dimakan kucing, berarti saya cuma disuruh oleh pencipta saya dan pencipta kucing untuk nganterin makanan tersebut kepada hamba Allah. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki saya. Gak usah gitu. Ibu punya kulkas di rumah, ada hidangnya. Minuman
minuman segar? Ada. Ayah. Kan kulkasnya punya ibu, ada di rumah ibu, berarti punya siapa? Nah ibu tahu-tahu makan kan berarti saya ambil, sisanya tinggal kotak, berarti rezeki. Habis sebelum dapat semua bukan jadi kita, apalagi nih ibu cek saldo sekarang, ya. Lihat buku tabungan ini nanti terbagi menjadi dua. Ada orang yang bisa bahagia karena melihat buku tabungannya, ada orang yang menjadi sedih setiap kali melihat buku tabungan. Ibu yang mana ya? Jadi ini genre novel yang berbeda ya. Saldo yang ada di rekening ibu atas nama siapa? Iya, masing-masing tuh. Tapi sebelum lewat sini belum untuk dirinya lagi senang cekan sendiri kalau saldo dan banyak sore ini. Tahu dapat telepon, iya deh. Mama aku belajar nyetir nabrak apa? Terus gimana deh? Iya harus ganti itu. Berapa gantinya deh? 4 miliar. Apa nabrak apa? BMW 7. Ini kalau silakan di sini. Ternyata rezeki di titik. Jangankan itu ibu di lampu merah. Mau ngasih ada yang meminta misalkan. Aslinya itu bukan ibu yang dermawan, tapi memang Allah sedang menentukan ada rezeki si orang itu yang nyangkut di dompet kita. Percayalah, mau ditahan kayak gimana, pasti keluar nyampe ke orang. Beneran, ya, pasti harus keluar uang rezeki kita. Meskipun dari kantong kita udah saldo kita, ya. Bahkan sudah ditentukan dari sebelum mereka diciptakan di tanggal itu jam segitu harus terima rezeki itu ya. Ya. Bukan. Sama masjid ini juga ya, misalkan ada anak-anak berisik, jangan berisik, kalian nggak tahu saya bangun masjid ini. Oh tidak, 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid ada, Allah sudah tentuin harus ada masjid di sini. Sebagian orang dititipi untuk menjadi jalan. Maha baiknya Allah yang jadi jalan juga diizinin penciptaan pahala. Syaratnya satu ya, ngilang dosa laku-laku. Ya. Ini apa kata saya itu sampai kadang ada sebagian jenis orang kalau pengen tahu harga barang yang akan ibadahnya apa? Pengen tahu harga sendalnya pinjam, cepet, sendalnya 2 juta sama baru ini. Ya, ngomong apapun diperluas, parah banget sih ini Bekasi jadi mending macet di luar negeri nggak ada di kayak begini. Luar negeri juga belum. Yang penting mau main luas. Bangun tidur ngambek, badannya kamu bokok. Coba badan kamu kebetulan bisa bangun, nggak mungkin. Di kantor ngambek, kalian bisa lihat kepala saya pecah. Oh, coba kepalanya pecah di kantor, kan kasihan mobil jalannya di mana-mana. Nggak enak, ya. Udah jadi, udah yang penting yang masuk sini juga nggak bisa sepuasnya. Banyak makan pedas, mulus. Banyak makan santan, mulus. Banyak lemak, kolesterol. Banyak gula, diabetes. Terus cukupnya asal cukup bisa buat kita kuat ibadah, udah bisa. Makan beli, udah apa? Berlebih orang, udah. Itu satu ya. Sampai yang kedua yang dikenakan lalu menjadi ya bicaranya tadi itu asal udah yang dimakan sudah. Terus apalagi misalnya benda kan yang dikenakan kan benda. Contoh dulu saya diajari waktu SD kelas 3 ingat pelajaran IPS katanya kebutuhan manusia cuma 3 sandang, papan, atau primes, potensier. Sadarkah kita ada kebutuhan yang keempat? Kebutuhan pengen diaku
Saat itu, oh iya, ibu pakai handphone paling kepake WA doang. Tapi belinya 25 juta. Ya gak apa-apa sih. Kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa dia punya 50 pasang? Akhirnya komplain, emang kenapa sih kok belinya jujur, gak utang, gak nyuri, emang gak boleh? Yang bilang gak boleh, gak ada. Boleh, memang kan, apalagi kalau sesuai kebutuhan. Masa ya pengen naik gunung pakai sandal sepatu? Ya kudu beli yang tebal, gak wajar kalau beli tebal lebih mahal. Ya, tapi kalau belinya untuk diakui orang lain, tebal luar biasa. Calon mertua tuh lagi ada di masjid apa dan beli sepatu baru neok Meow, meow. new maksudnya ya. Jadi bacanya neok kan ada neo era ya sepatu mas saking barunya kok sepi oh buntelan orang yang dalamnya berbeda sepatu baru kan ada buntelannya dan aslinya sebagus-bagus sepatu pasti akhirnya di depan masjid itu kamu di Jakarta dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang datang pakai sandal itu. Tidak perlu disini. Silakan saf paling depan, keutamaannya hisab para malaikat. Enggak, saya itu aja. Enggak, kalau usah dijaga itu udah saya pikir. Bukan kan dia yang saya jaga. Jadi kalau lagi sampai Allah. Ya itulah manusia. Udah mau pulang hujan, sepatu putih, becek, tanah juga namanya. Jujur, tetap dipakai kotor-kotoran apa dijinjing. Bisa. Dipakai hancur. Alhamdulillah. Apalagi jam tangan. Lalu jam tangan fungsinya apa? Berarti jam dinding nggak bisa. Tapi kan nggak mungkin bawa jam dinding di tangan. Oh, oke, jadi kita nggak pasang. Kemarin ke Bandung aja masih nemu jam tangan 35.000 meskipun gambar bola. Tapi kalau ditanya bisa nggak lihat waktu? Jadi kalau tadi silakan datang ke Plaza Indonesia, PI Bundaran HI, jam tangan 5 miliar, ada apa dia? Perumahan di dalam segitiga masih dapat ya? Berapa ya? Ya udah lagi Bogor masih dapat 500 jutaan. Jadi satu jam tangan kita 55 10 rumah. Enggak, kalau mobil saya ngerti dulu. Mobil mahal biasanya memang larinya lebih kencang daripada yang murah. Kalau jam tangan, memang jam tangan mahal motornya lebih kencang daripada yang murah. Kalau jam tangan di bawah itu 5 miliar kelebihan apa sih? Ini satu jamnya setara sama ini kok terus. Dan gara-gara saya sama kayak gini jam tangan saya udah 2 atau 3 kali. Oh, foto sendiri pakai jam tangan. Ini mah murah tuh 43.500 di Shopee. Ah, masa? Beneran, beneran. Ya udah tuh buat saya. Hilang jam tangannya. Tangan aja. Tapi ya udah. Karena ada orang yang paling menderita itu sebenarnya orang yang diuji oleh Allah memang kelihatannya kita atas aja gitu pakai barang mahal. Jadi selalu tidak kawin sama orang. Jangan diuji itu. Ada kawan yang beli Thailand, memang beliau diuji dengan cara itu oleh Allah. Jadi dia beli jam tangan beneran mahal demi mencegah hujatan netizen. Itu seterbon pembelian jam tangannya dikantongin. Ini gimana ya? Dompet tuh hilang, KTP, paspor sudah. Kemarin buat pembelian jam tangan begitu udah ketemu bukan beneran maaf itu bonus siapa kamu bawa netizen bilang capek kan gimana caranya disukain
kan mau kemana anda mana? Itu jangan jadi dari seluruh orang itu bingung. Bahkan ada sebagian di sana baru ketemu nasi itu di rumah bukan. Jadi udah di rumah kasih semuanya aja. Atau yang sok yang agak jauh mana? Capa Docia. Tapi sok ibu kesana, tapi olahan sendirian. Sorangan. Kalian orang tuh ya Allah romantis, mesra, menyenangkan. Ibu sendirian. Aku lebih bang, kamu Assalamualaikum. Tiba-tiba cowok Turki datang ini, putih, ya, langsing, mirip ibu gitu. Ibu udah bilang, ini saatnya. Kalau dia masih handphone, nah kalau foto itu masih ya. Berarti bandingin coba dengan ibu pergi ke warung depan rumah, tapi dengan orang yang dicintai dan dia pun mencintai ibu. Gimana kan meskipun nginjek ayam tetap sos ibu kita. Pas diinjek kamu sih kan anak dia kan benar anak kita itu sos ibu ya kan. Kalau kita dari jalan jomblo yang saya tanya kos kali di dunia ini ya, dunia milik mereka. Perkara warung itu, berarti sekarang kan healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa. So, ibu punya anak atau cucu misalkan masih lucu-lucunya umur 2 tahun. Ibu lagi libur diajak main ke kebun binatang. Nah ini mah kebun binatang. Ya. Itu seneng ya? Apa yang bikin ibu itu seneng? Apa karena pengen ketemu gajah? Kalau cuma gitu-gitu aja nggak berubah. Itu episode-nya. Tapi apa yang dinanti? Ekspresi si anak nanti ketika bahagia melihat hewan-hewan itu, oh itu yang tidak ternilai sekali. Jadi kita selalu apa? Ya, kok punya uang banyak, bisa beli rumah, villa, bangunan, segede-gedenya bangunan, tidurnya di atas kasur, segede-gedenya kasur kayak 2 kali 2. Kamu pikir itu berbunyi sejak pada ini? Sok juga, itu bila-bila di puncak, di Batu, Malang, di mana-mana. Saya maksudnya paling dimana itu si Malang sama si Didi pernah yang nanti sebenarnya dengan beres duduk sore lari-larian di taman sembunyi di balik pohon ini tapi malam mau tidur di lantai atas tiap bulannya gaji nggak mikirin visa jadi sudah ini bukan lagi ternyata kunci bahagia itu cuma satu jaga villa. Dari sini kan ada jaga villa beli mobil yang pakai tiap hari itu ya tapi kalau tiap mobil mah ya kita bisa tidur bisa tidur gitu kan saya tadi tak tahu bangun udah ya tapi kalau bangunan itu coba bandingin yang punya baru kamu datang setahun sekali mau diaku nggak bisa kalau KPK jadi namanya masih gimmick itu secara umum ditarik kalah itu di negara milik si bibi ya. Tiap bulan gaji si mama, gaji si bibi, maintenance sekolah renang, apalagi isi token listrik, malu. Masa punya villa isi token 20.000, villa kecil, masih terus itu. Dan itu dihisap, apalagi pakaian. Oh saya tahu yang paling menggoda bagi diskon. Sambil nunggu jemput anak, mampirlah situ ada matahari.
Ya, ya Allah, gamis dari lucu. Masya Allah, salah itu. Tapi asli, yang kayak gitu-gitu biasanya ke bawah dari sholat. Allah, ya Allah, ini lucu motifnya. Allah, kelima, semi Allah. Ya kan mau kasih uang belanja ini. Allah, teman aku juga ada yang membayar hutang. Allah, mana hari ini lagi diskon. Allah, tapi diskonnya terakhir cuma sampai hari ini. Allah, sekali aja dosi ade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dari mana usahanya itu? Makanya biar gak kepikiran kita beli dulu kok. Lah bisa. Diskon. Anggaplah kalau beli setelah kebeli, kalau di rumahnya sibuk berkegiatan, nah karena sebetulnya tidak ditanya ini emang dibeli kapan kamu pakai? Ya nanti kali pas ada undangan tunggu undangan udah dibawa sibuk kegiatan, ternyata karirnya melejit, tambah rajin, pindah kota, keluar kota, baru lagi pas mau pindahkan kontraknya bongkar lokal ini baru 5 tahun yang lalu masih ada tag harga dicobain aku udah gak mau kalau lagi ya udah gitu tahu-tahu lewat adiknya masih langsing belum nikah udah membuat di kakak ini buat adik serius kan dari dulu aku pengen tapi gak berani nyentuh terus dipakai sama si adik sampai jadi rusak berarti itu gak bisa rezekinya siapa adik saya dapat ini ya oh, ya rezeki sih ada karena dia yang pakai sampai kakaknya ada aku ngaku itu milikku karena adanya di lemari aku nggak ada yang boleh mengambil tanpa seizin aku milikku kan sebelum dipakai sampai jadi rusak bukan rezeki kita ya 3 yang diinfakkan di jalan Allah ini ada kisah pengusaha terdahulu, pengusaha di zaman dulu ya soleh dan juga usahanya lancar, jualannya dagangannya laris. Tapi dia punya kebiasaan unik, setiap kali jualan, sisa uangnya cuma disisain buat modal besok jualan, sisanya habis di sedekahnya. Teman-temannya nanti ada, bro, kamu nggak sayang sama harta kamu? Invest dong kayak kita, apa kata beliau? Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Jadi kalau ibu nanti sedekah, entah buat Palestina, buat apa, statusnya mah gak hilang. Ibu cuma transfer ke rekening akhirat ibu. Untuk milik ibu. Kalau sampai ada yang jatuh miskin setelah sedekah, datang ke saya. Cerita aja, dia bisa saya ganti. Coba diceritakan. Ya. Gak akan. Jadi dilarang mati. Ingat gak cerita orang jatuh ke dalam sumur? Ada, saya ulang ya cerita ini ceritanya ada orang jatuh ke dalam sumur. Saya dapat cerita ini dari guru saya. Orang ini jatuh ke dalam sumur, lalu minta tolong. Adalah orang lewat diturunin timba. Akhirnya dia ditarik bisa naik lagi ke atas. Nyampe atas dan biar tenang minum dulu. Dikasihlah ada susu waktu itu dia minum susu. Beres minum susu udah tenang baru ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Nggak tahu ya. Saya tadi coba berdiri di sini di perangkaian. Jatuh lagi tadi. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka kata guru saya waktu itu dia orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya tuh harus naik dulu ke atas, dijemput rezekinya baru dia boleh mati. Ya, nggak akan, nggak usah takut. Bismillah.
Dan ada yang udah dikumpul banyak luar biasa. Karena pengen beli mobil, pas berangkat ke showroom mobil silakan ada banyak kayak gitu. Udah kekumpul 1 miliar buat beli mobil mewah, nggak sempat kebeli, akhirnya dipakai untuk pemakaman 2 juta misalnya. Nanti setelah meninggal yang ditanya sama orangnya emang 2 juta, 1 miliar ya ditanya. Mau jawab, saya nggak sempat pakai, niatnya buat apa? Buat apa? Sama kayak misalnya sedekah juga kayak gitu. Misalkan ada ajakan, yuk bangun masjid, ibu ngasih, ya ngasih itu, terus misalkan ternyata masjidnya belum jadi, usia kita selesai duluan misalkan, wafat duluan. Dan kita tahu nanti di hari akhir itu kita akan diberikan catatan amal kita ya, masih lihat. Kalau misalnya kita ngecek, pasal waktu itu saya pernah sedekah, mana ya kok nggak ada? Nanya Allah, ya Allah, kau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku pernah sedekah buat bangun masjid. Kok nggak ada di buku catatan amal saya? Tidak mungkin Allahnya menjawab. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Jangankan duitnya keluar dari hati, itu duit masih di kantong. Ibu udah niatkan sedekah, udah jadi pahala. Meskipun meskipun belum jadi, baru niat. Enak kan? Itu yang pemateri selanjutnya kipas itu panas kan? Insyaallah saya aja nggak berkerudung karena saya itu udah bela-belain tetap pakai kerudung, dalamnya ada siput lagi kan? Tapi pasti lebih panas, tapi mau nggak terasa ya. Nggak apa-apa, bebas. Saya menurut aja. Pakai nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan setiap tetes keringat nggak nangis sia-sia. Ya, tenang aja. Karena kalau urusan sama Allah gitu, akan ada sia-sia. Jadi ya udah, jadi baik, jadi baik. Waktu kita merenungkan ini kalau bicara tentang Palestina juga gimana cara kita nolong yang paling pertama. Karena dulu-dulu kami setiap kali ketemu syekh-syekh dari Palestina kan juga nanya apa tuh yang mesti kita lakukan, gimana caranya. Kalau dijawabnya enggak, untuk sekarang yang dari Indonesia bantuan yang dibutuhkan bagi kata beliau bisa jadi bukan datang ke sana ikut pulang ikut enggak, bahkan banyak dari diri kita megang senjata juga belum pernah ya, yang ada malah jadi beban gitu atau gimana ya. Tapi sudah kita mesti pahamkan dulu gimana caranya untuk supaya kita tambah takwa, tambah baik, tersentuh dulu semua. Mengingat dulu saat yang termasuk paling lama ketika Palestina itu akur, rukun, 3 agama rukun di situ, itu kan setelah akhirnya dipimpin oleh dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang sekali luar biasa akur. Ya. Tapi lihat bagaimana waktu itu akhirnya dibebaskan oleh Salahuddin. Beliau menghabiskan 13 tahun untuk menyatukan umat dan hanya butuh 13 bulan untuk membebaskan Baitul Maqdis. 13 tahun. Bahkan kalau ada ibu yang pernah baca kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang lengkap ya. Jadi cerita itu tidak dimulai dari lahir pada tanggal segini terlahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak. Bahkan diceritakan 100 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Dari zamannya Imam Ghazali. Dimulai dari pemikiran kalau ini gimana Islam, ulamanya sibuk berdebat, yang berkuasa sibuk menyanyi perut. Yuk bersatu sama-sama mengajikan jiwa, ya bersatu baru Bismillah jadi buat. Karena ketika akhirnya
mereka tidak bisa direbut, diinjak-injak dan direbut ya adalah ketika waktu kita masih bersama. Belum lama kan ya kunut gak kunut, ya. Tapi ketika akhirnya saudara saudara kita di Palestina tertumpah, coba kita kami kirim kan mereka kunut kan, mereka sebenarnya Israel kan, mereka kalau tasyahud jadinya utak-utakan atau udah pasti nggak baik. Tapi udah bisa itu ya. Jadi saya dikasih tahu kalau 10.45 mulai sesi tanya jawab, maka ini 10.44 ya dikembalikan dulu ke isinya masih ke sesi tetap ya. Sekarang ini kita kan sedang di negara lain sedang Palestina sedang konflik, tapi ada beberapa yang mengatakan kita tidak bisa membeli satu produk-produk ini karena itu untuk membantu Zionis. Nah di tempat lainnya di kesempatan ini ada yang mengatakan juga kalau tidak ada informasi pengumuman dari pemerintah kita tetap saja kan. Tapi jadi kami bingung bagaimana ya prosesnya, apa kembali ke diri kita masing-masing membeli produk-produk yang membuatkan Zionis tersebut atau kita tidak membeli itu yang produk-produk tersebut, dan itu mungkin ada penggantinya dari produk yang disebutkan Zionis atau produk yang tidak dibuat diproduksi oleh Zionis. Bagaimana Ustaz ke depannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita bicara tentang itu yang dulu ya, Nabi pernah kasih contoh kayak gitu atau enggak? Asbabun nuzul surat ke-59 surat Al-Hasyr, artinya pemusilan. Ini bercerita tentang orang Yahudi di Madinah, namanya Bani Nadir. Mereka punya siasat, yaitu mengundang Nabi ke tempat mereka, dipersilakan duduk di satu titik, yang di titik itu memang sudah disiapkan pengen ada batu dijatuhkan biar Nabi meninggal, pengen dibunuh. Lalu Allah memberitahu rencana tersebut sehingga saat cerita akhirnya gagal, Rasulullah selamat, tidak terluka, dan di situ ya jelas para sahabat benar ramai sekali. Itu nanti tinggal teriak serang habis itu semua. Tapi waktu itu Nabi malah yuk kita semua keluar, dan tempat perkampungan yang Bani Nadirnya itu dikepung. Yang dari luar nggak boleh masuk nganterin supply, yang dari dalam nggak boleh keluar untuk berniaga. Walaupun bahasanya bukan di boykot, di secara ekonomi bahasanya disebut di embargo. Ya. Tapi lihat akhirnya apa yang terjadi? Setelah beberapa hari, akhirnya mereka keluar, terus menyerang dengan sendiri tanpa pertumpahan darah. Mereka meninggalkan Nabi. Kalau mau sewa Nabi, itu kan tumpahin darah, tapi pasti kaum muslimin juga ada yang tertumpah. Sedangkan Rasul kan mereka itu pengecut. Berarti ini bikin salah kayak begitu. Terlalu mahal harga darah kaum muslimin kalau harus tertumpah gara-gara pengecut seperti mereka. Akhirnya bikin salah itu. Terus dan sekarang ya, kalau misalnya udahlah kepala sewa aja yuk semua negara muslim, semua presiden negara muslim, semua pemimpinnya pada terpoman, yuk kepala lah udah semua lalu bareng, tapi akhirnya nanti bisa jadi mereka berontak, mereka melawan sampai akhirnya mungkin Amerika ini jadi merudak kabar dan lain-lain. Kalau mau sewa gitu, maka sebetulnya yang baru itu sebetulnya salah satu contoh yang sudah dicontohkan. Itu salah satu cara yang nanti tanpa menumpahkan dalam berhasil mengusir mereka. Kalau Allah sekarang, ya kita ngelakuin itu salah satu tujuan utamanya adalah menunjukkan keberpihakan. Jadi bukan masalah produktif, bukan masalahnya apa, karena mereka dapat keuntungan dari situ, mereka perlu dana, perang itu perlu dana, dan dananya digunakan untuk ya, bom, kalau anak-anak di sana. Itu juga hal itu. Ya, bukan berarti benci dengan orang-orang yang kerja di dalamnya, enggak sama sekali. Kalau misalkan kasihan aku ada orang yang muslim
di situ, ya. Sedangkan melihat darah tertumpah di sana kita nggak kasihan, kesadaran kita di situ kasihan. Sedangkan pemimpinnya sendiri aja dengan terang-terangan, kan kita nggak boykotnya nggak terlalu itu udah terang-terangan dulu. Pemimpinnya dia aja nggak kasihan dengan karyawan di bawahnya kalau misalkan akhirnya menjadi tidak dibeli orang. Terus masih sekarang ketika akhirnya dia tidak dibeli orang, terus jadi marah-marah ke sesama kaum muslimin. Itu juga kan nggak lanjut juga cara berpikirnya. Sedangkan pun tetap dengan akhirnya kita beralih ke produk lain yang memang sangat UMKM lokal, membuka peluang baru juga tetap ada rezeki juga. Bahkan dulu waktu di Perancis sempat ada yang ingin Rasulullah, kan kita sempat juga boykot semua produk Perancis beberapa tahun lalu. Padahal di dalam Perancis kan ada orang Islam yang solid juga. Tapi ada apa? Dapat info dari orang-orang Islam yang di sana. Silakan kalau itu bisa dilakukan itu model agama kita. Walaupun gara-gara itu kami jadi mati ke lapangan di sini. Bismillah, nggak apa-apa. Waktu ketika ada dan guru kami ada mengiaskan seperti ini, dikiaskannya bahwa waktu ada wabah di zamannya Nabi, kan Aisyah bertanya, apa sebetulnya wabah itu? Nabi jawabnya bahwa itu adalah azab bagi orang-orang yang berdosa di dalamnya, tapi juga bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Karena di sana pasti ada orang soleh juga, dan kalau udah wabah kan dari Nabi jelas yang udah di dalam nggak boleh keluar, dari luar nggak boleh masuk. Ya, terus gimana di dalamnya pasti ada orang soleh, itu jadi rahmat bagi orang soleh. Di hadis yang lain kan bahkan diceritakan ada 5 yang membuat orang itu syahid, salah satunya mati karena sakit perut, mati melahirkan, mati karena tenggelam, mati karena berkenan, dan mati karena wabah penyakit. Ini tugas kita mau mati nggak mati pasti mati, soleh nggak soleh, maksiat nggak maksiat pasti mati. Yang penting kan matinya ngapain? Bisa selagi akhirnya di dalam Allah Rasul Fatimah, kalau benar gara-gara diboykot itu akhirnya jadi ada karyawan yang di perusahaan yang diboykot itu jadi mati, dan dia benar-benar beriman kepada Allah, itu bisa jadi dia lebih terjamin surga. Kan mati bukan perkara gimana, tapi yang penting husnul Fatimah. Husnul Fatimah pun bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Untuk matinya karena apa kok? Covid, tapi sedang apa dia? Sedang sujud rakaat terakhir aman. Daripada matinya gimana? Matinya di masjid, wih keren. Tapi lagi belok steker jatuh ketiga. Jadi keren, suruh kalimat itu. Sedang apa? Kita ingin membuktikan, dan kita bersama kan mungkin donasi sudah, doa jelas, menangis untuk mereka sudah. Pengen lagi dong lakuin dong, ya saatnya bisa dibantu kalau itu bisa membuat suplai dana mereka setidaknya berhenti sehingga akhirnya mereka agak kesulitan dana untuk bisa ngelakuin kebiadaban tersebut. Ya sudah, kita yang menunjukkan keberpihakan. Dan kalau misalkan melihat seperti itu, kita melihat kalau melihat sesuatu kan ada sudut pandang antara kalau fikih hanya bicara tentang boleh atau tidak. Tapi selalu ingat di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Benar, sekian banyak pilihan amal. Dia tanya aja di sini, ya Allah, kalau lebih suka yang mana? Aku membeli yang produk ini jelas-jelas mendukung Zionis, atau aku membeli yang ini memang karya orang muslim, saya tahu pemimpinnya ownernya orang soleh. Kalau bisa kayak mana ya. Kita bicara fikih, bahkan bisa jadi masih ada yang membolehkan, silakan kalau mau beli produknya. Tapi kan tadi ada kacamata takwa. Jadi itu kayak kalau yang itu salah satu ikhtiar. Ya, Allah alam bisawab. Ustaz boleh lihat Ustaz, kita kembali ke ini Ustaz, kita kembali ke apa? Kembali ke topik net hijrah ya. Tolong dong Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz Denny titik awal hijrahnya Ustaz Denny. Terima kasih. Baik, bismillah. Wah, ini berarti nambah 2 jam lagi ya. Ya, ini juga banyak yang diceritakan di beberapa podcast ya.
Dua-duanya kepanasan, nggak boleh. Kita harus hati ya. Baik, bismillah. Ya Allah yang Allah kerjakan. Ada episode di mana kami kesulitan karena sempat ada yang besar ayah waktu ada hutang yang harus dibayar, kemudian juga sempat sakit. Saya anak pertama dari kampus saudara ada kesulitan biaya uang sekolah tidak terbayar selama 8 bulan lebih. Itu sempit ujian kesempitan, tapi ternyata setelah dari situ ada ujian kelapangan rezeki yaitu yang dikaya. Awalnya saya kira itu jalan kebahagiaan karena kayaknya punya uang itu enak gitu. Awalnya senang memang terima uang, ya ada hari di mana dapat 10 juta sehari, umur masih 23-an gitu. Tapi ternyata dunia itu punya sifat kayak gitu ya, bisa bikin bosan. Akhirnya sebagaimana kita kayak punya handphone, hari pertama begitu senang sama handphone tersebut, udah tahun kelima aja sama handphone. Biasa dari uang sejumlah itu setiap hari lama-lama biasa. Apalagi misalnya terjadi dengan yang lebih besar dan pendapatannya. Karena kalau 80 juta sehari kan baru 24 miliar sebulan. Misalnya banyak yang lebih besar. Jadi dunia mulai menjemukan. Saya kiranya mungkin saya cuma kurang kaya. Akhirnya gaul sama yang lebih kaya. Yang lebih kaya ternyata punya masalah macam-macam. Singkat cerita ada yang dia kaya tapi ya akhirnya dia kena HIV/AIDS. Ada yang anak-anaknya mati overdosis narkoba. Ada yang anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ada yang akhirnya di penjara dikhianati anak buahnya. Tapi stres menderita. Ada yang dia iri dengan ibu-ibu yang disuapin sama anaknya karena anaknya ya jauh dari kata berbakti, cuma ngabisin orang tuanya, narkoba terus, ya. Sehingga akhirnya mereka punya masalah sendiri. Saya masih nggak percaya, ada nggak? Pasti ada lah yang happy ending, yang udah puluhan tahun, 40 tahun lebih di bidang kayak gitu. Saya kali ini beberapa kasus nanya ke diri-dirinya pelan-pelan, karena udah direncanakan lagi karena di mana pendirinya lagi ada yang mati kena HIV/AIDS. Lu tahu AIDS itu bukan penyakit sebetulnya, tapi ada immunodeficiency syndrome. Jadi itu HIV itu membuat sistem imun tubuh kita mati. Jadi kita tuh gak punya gerbang, semua penyakit bisa masuk dan meninggal entah karena penyakit yang mana, karena paru-parunya TBC, tubuhnya kusta, kencingnya bernanah, pantatnya ambil, semua penyakit masuk belum semua. Jadi bentuknya berbalik, aroma juga ada namanya membusuk gitu. Tidak terasa lain di kemarin tadi ada yang masih di penjara, ada yang stres, ada yang agak gila, ada yang anak-anaknya mati overdosis narkoba. Saya tidak menemukan satu pun yang happy ending. Sampai akhirnya ketika ngobrol di sini, mereka semua nggak ada yang pengen selamanya. Kalau ditanya di mana ini tuh, beberapa puluh tahun ke depan karena ngobrol, udah pengen nikmatin nanti sampai duduk di sofa di ruang tengah hangat dikelilingi anak cucu. Dan dia belum nikah, saya tanya, udah aku kan tiap hari duduk party banyak cewek-ceweknya. Dia malah bilang kayak gitu, gila kali itu ya, masih gue nikah sama perempuan kayak gitu. Karena dia kan kumpul lagi dan mau maaf tidur dalam ini. Tapi tahu udah dan pasti gak pengen kayak gitu. Bahkan pernah suatu ketika kami jalan pulang jalan-jalan ke Bandung nyari jajan ke daerah baru tahu nih belum jadi santri di situ masih jadi penjaga. Tapi di situ memang banyak jajanan. Mereka itu orang-orang yang tiap kali party dan mohon maaf hidupannya seperti itu. Ketika jalan ke sana melihat para wanita santri-santri yang mohon maaf berpakaian syar'i luar biasa, itu secara otomatis langsung belum pandang. Dibicarakan itu biasa dipelototin tiap ada cewek malah dicemok-cemok. Tapi itu nggak sendiri nggak tahu, gue merasa nggak pantas aja kata gue ngeliat mereka. Jadi kayak langsung menutup pandangan dari Allah itu yang menutup pandangannya Allah. Karena itu Allah menjaga mereka wanita-wanita yang menjaga diri. Jadi saya tidak menemukan alasan untuk tetap berada di sana. Mereka yang pengen selamanya dan tidak ada yang happy. Dan ketika pengen pulang itu sempat dulu, saya pengen kembali. Ketika harus mulai,
Harus mulai di Indonesia sudah. Akhirnya takut kan mengamali di Indonesia. Singkat cerita, melihat video ceramahnya Agi mungkin dikasih mau di tempat ini, jual bosan melihat video pendek cuma berapa menit cerita tentang rezeki. Katanya kalau misalkan udah gede tapi masih takut mengurusan rezeki kalah atau sama Jani. Coba Jani dalam perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja, ibunya makan apapun diolah tuh vitaminnya masuk ke Jani. Nah, pertanyaannya satu waktu itu, apakah itu Jani yang nyari rezeki atau rezeki yang datangin Jani? Rezeki ya. Masa kamu udah gede bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud, bisa minta sama Tuhan, segitu takutnya, segitu ragunya sama Allah. Tutup videonya sepertiga nyantri sampai sekarang juga masih nyantri. Salah satunya dari Hidayat Taqi, lulus dari situ ngambil lagi jurusan hadis. Sekarang sudah semester 5 penganggurannya kan ngaji gitu nyantri. Dan singkat cerita itu aku pulang masih bawa uang banyak, masih sisa meskipun tinggal beberapa ratus juta doang tapi nyampe hijab udah tahu keutamaan hijab bahwa modal usaha pasti saya bersukses di Indonesia. Ternyata mungkin nggak tahu kita gini katanya mau Allah masa uang haramnya kok sih tapi nggak sanggup ya dibuang semuanya ya. Iya ya Allah terlalu melekati nanti nggak sanggup tenang akhirnya gini bala bantuan jadi saya banyak ditolong orang. Siapa para penolong? Bukan ibu datang semua. Sama dari kecil, mau proposal, tinggal taruh duit segini, tiap bulan mau kasih tahu teman segini. Teman dari kecil ya, gak masalah ibu. Sampai sekarang, bahkan itu juga belum terlihat lagi. Ada yang sama-sama jujur, dibikin balaku aja jualannya, habis banget. Akhirnya mulai dari nol, nyari pengajian kayak gini, terus saya di bawahnya di MPR jual kaos kaki. Kalau ada car free day gitu di trotoar jual kaos kaki sebuah sempat jadi udah gitu kami salah satunya industri yang makin tambah ramai kan ekspedisi yang nggak ada ibu di JNT ya ibu di naik motor bawa pakai 60 70 atau pintu orang cokot pakai waktu itu kan nggak ada ya kata pemilik siapa pemilik suara kalau sudah memang ini kalau yang berjalan saya baru ingat oh ini kan cewek di lingkungan aku udah beda dengan dan dulu sudah cuma mana hijau cuma nongke sujud juga jadi setelah akhirnya beberapa tahun itu diterusin lagi mulai ngajinya intensif karena mulai masuk pesantren mungkin dengan kehidupan santri mungkin ternyata tertolong aja sisa uang haramnya kan jadi gak ada yang makan membuat gak sanggup coba hijrah masih sambil makan uang haram ada singkat cerita dan sekarang masih menjalani pertobatan mohon doanya karena setelah mandi gak pernah dapat SMS selama ini nomor anda telah diberikan mohon doanya ya Allah alam bisawab semoga bisa menjawab pertanyaannya betul sudah. Alhamdulillah, selesai sudah tausiah kita pada hari ini. Kepada koordinator dimohon bantuannya untuk membacakan doa penutup. Baik, sudah mohon videonya kita tunjukkan hadir dan kembali kita sebenarnya berhubungan dengan posisi. Alhamdulillah yang bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad as-sadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syarifin, hamdan ta'ala, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya qalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya menjadi doa saja ya Allah. Jadikan Kau yang paling berkuasa mengampuni hati kami ya Allah. Ya Allah, Kau pasti dengar doa kami ini ya Allah. Kami mohon kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Selamatkan mereka dari kezaliman Zionis, Allah ya Allah. Kalahkan dan porak-porandakan musuh-musuh Islam yang membuat kebiadaban di sana ya Allah. Yang memenangkan kembali mereka ya Allah, sebagaimana janji-Mu ya Allah. Kami yakin Islam akan menang kembali. Izinkan kami berada di pihak yang hak, yang baik, yang berada di pihak-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami terbingungkan dan tergelincir kepada pihak yang Kau bilang ya Allah. Ya Allah, jadikan siapapun yang Kau gariskan harus wafat, jadikan mereka semua syahid dan husnul khotimah ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami yang seringkali panik dan gelisah hanya karena masalah dunia, sedangkan mereka sedang berusaha menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami Kau anugerahkan hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami berpaling kembali kepada kemasikan dari segala hal apapun yang Kau tidak ridhoi setelah Kau berikan kami hidayah ya Allah. Juga anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, hafizah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya, terimalah amal soleh dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Kami sungguh takut akan neraka-Mu, kami sering kali bergelincir atas maksiat. Kami menginginkan surga meskipun kami sadar kami belum layak ya Allah. Tapi jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami harus bermunajat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari Allah Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan meninggalkan dari program diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati dari kebaikan pasti dari Allah yang kita bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya juga teman-teman, ini ada aksi apa? Ini ada aksi apa tutupannya? Jadi mungkin nanti teman-teman juga diharapkan juga siap sama jawaban. Kalau nggak siap sama jawaban ya